Kali ini bahasan kita di Alko Bandung TV mengenai plyometric. Plyometric adalah jenis latihan yang ditujukan untuk menghasilkan kecepatan, gerak bertenaga, serta peningkatan fungsi sistem saraf. Hasil akhirnya jelas untuk meningkatkan kemampuan dalam berolahraga. Latihan plyometric akan menghasilkan kontraksi otot yang menyajikan ledakan tenaga yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis olahraga. Pola gerakannya akan berupa pengerahan otot yang terkonsentrasi secara cepat, bertenaga, elastis, dan terdistribusi pada bagian tubuh yang akan dimanfaatkan. Keluarannya dapat bermacam-macam, seperti loncatan yang lebih tinggi, lari yang lebih cepat, lemparan yang lebih jauh, atau pukulan yang lebih kuat. Tergantung dari tujuan latihan yang dilaksanakan. Walaupun demikian, plyometric yang sering juga diringkas menjadi plyos, secara umum lebih dikenal sebagai latihan meloncat. Dalam pelaksanaannya, latihan gerakan-gerakan plyometric ditujukan untuk memperkuat jaringan urat dan sel saraf. Fungsinya untuk menstimulasi pola tertentu dari kontraksi otot, yang sedemikian hingga mampu menghasilkan kontraksi otot yang maksimal dalam waktu yang sangat singkat. Kontraksi plyometric akan melibatkan gerakan pemanjangan otot secara cepat atau fase eksentrik, lalu fase rehat yang disingkat fase amortisasi, kemudian dengan segera menjadi ledakan berupa pemendekan otot fase konsentrik yang memungkinkan otot bekerja bersama beberapa gerakan yang lain. Latihan plyometric juga melibatkan refleks miotatik atau refleks peregangan, yaitu berupa kontraksi otot secara otomatis ketika reseptor sensor peregangan terstimulasi. Tenaga atau power otot dan kekuatan atau strength otot adalah dua hal yang berbeda. Kekuatan otot merujuk pada seberapa besar daya atau gaya yang dapat diaplikasikan, seperti kemampuan mengangkat beban yang berat dibandingkan dengan beban yang ringan. Secara umum, kekuatan tidak diindikasikan terhadap kecepatan, sedangkan tenaga atau power merujuk pada kombinasi antara kecepatan speed atau kekuatan strength. Kegunaan plyometric adalah untuk mengembangkan kecepatan yang berbasis tenaga aktivitas yang membutuhkan tenaga sekaligus kecepatan. Adalah loncatan yang tinggi. Tingginya sebuah loncatan ditentukan oleh seberapa cepat orang tersebut bergerak saat kakinya meninggalkan lantai untuk meloncat. Peloncat yang baik bukanlah yang memiliki kekuatan kaki yang luar biasa, melainkan mereka yang mampu mengarahkan kekuatannya pada kecepatan yang tinggi. Hampir semua hewan memiliki jenis otot yang berbeda untuk jenis reaksi yang berbeda. Berbeda pula. Telah dimafhumi secara umum bahwa serat otot terbagi atas dua jenis, yaitu tipe 1 serat otot dengan kedutan yang lambat atau slow twitch, dan tipe 2 serat otot dengan kedutan yang cepat, fast twitch. Ketika perdebatan dengan tipe otot seperti apa kita dilahirkan sampai kini belum terselesaikan. Telah disepakati oleh banyak ahli bahwa kemampuan otot dapat ditingkatkan melalui latihan yang tepat. Melatih otot kedutan cepat atau fast twitch untuk menghasilkan reaksi yang lebih cepat adalah basis utama plyometric. Komponen tendon otot. Untuk otot agar dapat menghasilkan sebuah gerak, otot harus dipendekkan. Ini dikenal sebagai kontraksi konsentrik. Terjadi sejumlah besar gaya ketika otot berkontraksi secara konsentrik. Bagaimanapun jika otot memanjang ketika terisi atau kontraksi eksentrik setelah didahului oleh kontraksi. Otot akan memproduksi gaya yang lebih besar ke dalam ruang penyimpanan energi elastis. Efek ini membutuhkan waktu transisi antara kontraksi eksentrik dan kontraksi konsentrik, yaitu berupa fase amortisasi yang sangat singkat. Energi yang tercipta akan segera menghilang secara cepat. sehingga harus segera pula diikuti oleh kontraksi konsentrik
setelah fase rehat yang singkat tersebut. Proses ini biasa disebut sebagai straight shortening cycle, siklus pemendekan pergangan, dan merupakan mekanisme yang mendasari dari latihan plyometric. Biasanya setelah latihan plyometric pada kaki, tendon akan meregang dan paha serta otot lengan atau quadriceps terasa sakit. Robekan bisa saja terjadi jika latihan dilakukan secara berlebihan. Komponen saraf. Lebih lanjut, sentakan ke belakang yang elastis pada sistem tendon otot atau musculotendinous system akan memberikan efek pada komponen saraf. Siklus pemendekan pergangan akan mempengaruhi respon sensor dari kumparan otot dan Golgi tendon organ atau GTO. Diyakini di sini bahwa selama latihan plyometric, ambang rangsang dari GTO meningkat. Ini akan membuatnya cenderung mengirimkan sinyal untuk membatasi produksi gaya atau daya saat tekanan otot meningkat. Hal ini memfasilitasi gaya kontraksi yang lebih besar dibandingkan kekuatan normal atau pada latihan dengan tenaga saja. Dan oleh karenanya memberikan kemampuan berlatih yang lebih baik. Kumparan otot terlibat dalam refleks pergangan dan dipicu oleh pemanjangan otot yang cepat hingga ke panjang absolutnya. Di ujung kontraksi eksentrik yang cepat, otot akan mencapai panjang yang maksimal dan mendapatkan kecepatan yang tinggi. Ini dapat menyebabkan kumparan otot menghasilkan refleks pergangan yang powerful. Kemudian akan menyempurnakan tenaga dari kontraksi konsentrik yang terjadi berikutnya. Sensitivitas kumparan otot terhadap kecepatan adalah alasan lain mengapa fase amortisasi harus singkat untuk mendapatkan efek plyometric. Keterlibatan komponen saraf yang cukup lama akan dapat melatih otot untuk mampu kontraksi lebih cepat serta bertenaga, yaitu dengan cara mengubah saat dan kecepatan picu unit penggeraknya selama kontraksi normal. Unit penggerak mencapai puncaknya dengan cara desinkronisasi hingga mencapai kondisi tetani atau simptom tertentu pada otot. Latihan plyometric mengkondisikan neutron atau neuron untuk berkontraksi dengan sebuah gelombang atau surge saja, dibanding dengan beberapa kontraksi yang tak terorganisir. Hasilnya adalah kontraksi yang lebih kuat dan cepat yang memungkinkan beban yang berat, misalnya tubuh, bergerak dengan cepat dan bertenaga. Latihan plyometric yang dilakukan secara berulang akan secara bertahap meningkatkan efisiensi koneksi saraf otot atau neuromuscular connection antara otak dan otot. Bagaimanapun, keseimbangan yang baik tetap harus dijaga dalam pengembangan tenaga dan kekuatan melalui plyometric ini. Direkomendasikan pengulangan gerakan plyometric ini tidak lebih dari 75 sampai 100 kali pengulangan dalam satu kali latihan. Dan juga latihan plyometric dengan frekuensi 3 atau 4 kali per minggu. Jika tidak disertai dengan nutrisi yang memadai dan istirahat yang cukup, akan mengakibatkan penurunan fungsi otot itu sendiri. Pertimbangan keselamatan. Latihan plyometric berkaitan juga dengan meningkatkan risiko cedera akibat pengeluaran kecepatan dan tenaga yang besar selama latihan. Harus pula diperhatikan bahwa latihan ini hanya boleh dijalankan oleh atlet yang sedang dalam kondisi yang benar-benar baik dan harus didampingi oleh pelatihnya. Tingkatan yang baik dan dari kekuatan fisik, kelenturan, dan keseimbangan tubuh harus tercapai terlebih dahulu sebelum memulai latihan plyometric. Kekuatan fisik minimum yang dibutuhkan sebelum memulai latihan dapat beragam, tergantung dari ahli yang merekomendasikan. Chu 1998 merekomendasikan bahwa orang yang akan berpartisipasi dalam latihan ini harus mampu melakukan 5 repetisi squat jump atau pada 60% berat tubuhnya sebelum melaksanakan latihan plyometric. Kekuatan badan adalah juga hal yang sangat dipentingkan di sini. Kelenturan dibutuhkan untuk menghindari cedera dan untuk meningkatkan efek dari siklus pemendekan pergangan atau stretch shortening cycle. Proprioception atau sensitivitas orientasi tubuh dalam ruang adalah sesuatu yang sangat penting bagi keseimbangan. Koordinasi dan kelincahan tubuh serta diperlukan juga keselamatan selama latihan plyometric. Pertimbangan keselamatan lebih jauh meliputi usia.
intensitas rendah, low intensity, atau volume rendah, low intensity, bagi atlet di bawah 13 tahun. Permukaan lantai yang agak lembut dibutuhkan dalam latihan ini. Idealnya adalah karpet senam, gymnastic mats, atau latihan beralaskan rumput juga diperkenankan. Lantai beton sangat tidak dianjurkan untuk digunakan. Berat badan. Atlet dengan berat lebih dari 109 kg harus berhati-hati dan memilih model latihan plyometric intensitas rendah atau low intensity. Teknik. Ini hal terpenting. Peserta latihan harus memahami instruksi mengenai teknik latihan yang tepat sebelum memulai latihan plyometric. Atlet harus dalam kondisi baik dengan istirahat yang cukup dan tak ada cedera pada tubuhnya.